Perkenalkan, saya Muhammad Asril Afandi dengan teman saya Siva, yang satunya Zeni, dari Universitas Jember, mau wawancarai tentang moderasi beragama. Sebelumnya Bapak, siapa Bapak? Perkenalkan juga saya Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Iya, nanti bisa tulisan lengkapnya. Ya, saya membantu pengasuh di Pondok Al ini. Kalau background saya dulu sarjana perikanan dari Brawijaya. Oke, jadi kita ngobrol aja ya, tapi masuk ke draft yang kemarin disampaikan. Kalau yang pertama yang saya uraikan dulu masalah dalilnya, masalah karena intinya di sana. Jadi dari kenapa kemudian moderasi itu kan ya karena agama kaitannya, maka kita masuk dulu ke masalah dalil yang digunakan, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi di situ kan disampaikan bahwa sesungguhnya Gusti Allah itu menciptakan kita manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Artinya penciptaan laki-laki dan perempuan itu pasti ada tujuannya. Kemudian juga diciptakan kita itu berbangsa-bangsa. Ya, lebih dalam lagi bangsa-bangsa di sini, bangsa-bangsa yang jadi lintas negara ataupun yang bersuku-suku. Suku-suku pun nanti juga bersub-sub, ya. Misalnya orang Jawa pun ya Jawa, ada Jawa Using, ada Jawa Jember, Jawa Pendalungan, ada nanti Jawa Surabaya, Jawa Malang dan seterusnya. Artinya kita dibikin begitu banyak variasi. Namun demikian, apa yang terjadi dengan variasi kita sebagai manusia itu justru menjadi modal seharusnya. Modal apa? Modal untuk kita bekerja sama, saling memenuhi kebutuhan, menutupi kekurangan, melengkapi dan sebagainya. Ya, walaupun kemudian ketika dalam perjalanan ini kan akhirnya timbul konflik karena ya namanya orang ada keinginan, ada nafsu dan sebagainya, sehingga jalan untuk kita bekerja sama ini jadi berliku-liku. Ada yang mulus, ada yang harus menumpahkan darah dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya perbedaan ada semestinya menjadi modal bersama untuk saling melengkapi. Tidak usah jauh-jauh dari yang adik-adik jalani keseharian saja. Sebagai mahasiswa tentu ada banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Ya, akhirnya ada jasa-jasa yang muncul di sekitar lingkungan sampai tinggal, sehingga memunculkan simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Jadi ini skenario besarnya yang di surat Al-Hujurat itu, kenapa kita orang yang macam-macam. Sedangkan yang di surat Al-Maun ini merujuknya ini adalah secara gampang orang mengaku iman tapi dia tidak peduli dengan orang lain, itu orang yang dianggap sebagai penista agama. Kan intinya di sana. Intinya di situ. Orang mengaku iman tapi ada tetangganya lapar, lihat orang susah di sekitarnya, dia ya kalau bahasanya digedek, artinya tidak tergerak sama sekali. Tidak peduli. Ya udah, bukan urusan saya. Urusannya saya sendiri ngurusi seperti itu. Nah, konteksnya di situ. Jadi di sini penekanannya memang pengabaian terhadap orang-orang yang dianggap lemah. Nah, kalau di sini yang disebutkan yatim, kemudian miskin. Ya, miskin ini gandengannya sama fakir miskin, anak yatim. Itu memang tiga utama yang biasa disebut sebagai tujuan sedekah atau zakat. Ya, kalau zakat itu kan ada 8 asnaf, tetapi ketika nanti dikerujutnya lagi biasanya itu larinya ke fakir miskin, dan biasanya juga ke anak yatim yang memang
secara ekonomi tidak mampu. Padahal kalau anak yatim ini nanti juga anak yatim ini sufi banget warisnya. Tapi kan bukan kesana konteksnya. Memang fakir ini yang utama, kemudian ditambah dengan anak yatim, dalam arti anak yatim yang memang secara ekonomi susah ya. Terus kemudian juga memberi makan. Soal memberi makan ini memang banyak disebut di kitab-kitab di Nasrullah itu, banyak diberikan nasihat bahwa salah satu istilahnya orang yang bermanfaat itu yang dia kalau makan nggak enak makan sendiri, mau makan dia nyari teman, mau makan dia nyari siapa yang bisa saya ajak makan. Termasuk itu berapa besarnya para nabi demikian. Jadi tidak dimakan semuanya sendiri, entah itu selesai masalah langsung disodakokan kemana-mana atau mungkin ya barangkali kalau misalnya memang kelebihan sampai tidak ada yang makan, itu juga. Bahkan ketika misalkan kita punya makanan mau dikasihkan orang kok kayaknya udah nggak pantas nih, mungkin dari belum basi, tetapi mungkin dari penampilannya setengah terpaksa harus kita buang, itu pun jalan untuk sedekah. Diniati, sampai pernah nggak buang makanan dengan niat saya supaya ini dimakan makhluk yang kecil yang lain? Pernah. Itu termasuk seperti itu. Jadi katakan makanan sampai basi pun ya kan, ya ada bakteri pengurai yang dia akan nanti membantu kita mengurai makanan tersebut. Jadi makanya sedekah ini memang tidak terbatas, bahkan ke makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak bisa melihat pun diniati sedekah, insya Allah bermanfaat bagi kita. Nah, kembali ke masalah yang surat Al-Maun ini, konteksnya di sini kalau di ayat ini memang ke orang-orang yang dalam kondisi lemah secara ekonomi. Kalau dikaitkan dengan situasi kita sekarang, ini apa saja, siapa saja mereka itu ya bisa kita sebut yang pertama ya petani kecil yang memang modalnya kecil, bahkan mungkin modalnya harus dari utang. Dia sebagai istilahnya hanya dia bibit disuplai, kemudian nanti harus dijual ke yang supply segala sesuatunya, harga itu dia. Kalau bagus ya biasanya tetap gimana caranya yang supply itu dapat untung gede, ya dia dikasih. Nah itu dalam kondisi petani kecil dan lemah yang kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian juga yang kalau petani kecil artinya dia masih punya lahan, punya modal sumber daya alamnya, tetapi mungkin untuk produksinya dia harus dibantu, ya bantuannya seperti itu. Nah mungkin yang agak lebih di bawahnya buruh tani yang memang hanya bermodalkan tenaga dan keterampilan. Nah itu terus karena yang punya keterampilan di sini bukan artinya skill yang super ya, artinya skill yang spesifik. Artinya banyak orang yang bisa mengerjakan itu. Jadi akhirnya upah yang dia terima ya sudah, kamu mau terima upah segini, kalau enggak orang lain masih mau, banyak yang masih mau. Cuma sekarang ada yang terpaksa, ya sudah dia nggak ada nilai tawar, ya wis tak terima. Walaupun lebih rendah dari yang seharusnya karena dia butuh ya dia terima. Lalu apalagi yang termasuk kaum miskin yang lemah. Nah ini kalau di desa barangkali sumber daya alam masih bisa menjadi penopang. Nah, ya agak berat kan kalau yang di kota, di mana sumber daya alam itu terbatas. Ya sudah sangat terbatas. Sementara untuk kebutuhan hidup yang lain-lain ya harus beli ya seperti itu. Iya. Ya, untuk makanan pokok harus beli, untuk kebutuhan yang lain juga beli ya, seperti itu. Kemudian yang terkait dengan kemiskinan yang perkotaan nanti larinya juga ke anak-anak yang orangnya kondisinya seperti itu, mereka jadi korban kemiskinan orang tuanya, sehingga kebutuhan standar gizinya tidak terpenuhi ya. Yang kemarin lagi gencar di kampanyekan adalah untuk penanggulangan stunting. Iya, stunting. Itu. Terus yang terakhir yang kondisi sekarang adalah korban bencana alam. Ini juga problem yang
serius juga ya, artinya ketika terjadi bencana alam dan orang itu harus tercabut dari lingkungan tempat hidup aslinya. Misal seperti itu di Banjarnegara yang tanahnya labil, otomatis dia harus dievakuasi dari daerah aslinya, dia harus pindah ke tempat lain. Mesti biasanya kan pakai penampungan dulu. Setelah penampungan kemudian dicarikan tempat. Nah, di tempat yang baru ini kalau kebetulan mendekati model tempat aslinya, maka adaptasinya akan lebih mudah. Tetapi kalau misalkan berbeda sama sekali, nah itu kan bagaimana otoritas yang bertanggung jawab membantu percepatan adaptasi orang-orang ini bekerja. Ya kalau misalkan sudah kasih tanah ini terserah kamu kelolanya gimana. Ya kalau tidak ada misalnya model alat, model biaya dan sebagainya, tentu kan sudah tercabut dari wilayah aslinya, harta bendanya yang ada di sana tidak ditinggal, nggak bisa diapa-apakan lagi. Ketika pindah di tempat baru, tidak ada dukungan sampai berapa waktu dia katakan bisa sampai mandiri, itu kan berat ya. Belum lagi kalau misalkan nanti ternyata secara kultur beda, misalnya seorang petani kemudian dia dipindahkan daerahnya dekat ke pantai. Ya pertanian di pantai pun kalau ngerti ilmunya insya Allah bisa oke. Tetapi kalau misalkan ya itu maksudnya tidak dibekali dengan ilmunya. Nah selama istilahnya dia itu kan katakan dia petani hebat di daerah asalnya, ketika pindah di misalnya daerah pantai kan otomatis dia kayak harus belajar lagi. Nah dia sampai berhasil itu kan juga perlu ada penopangnya, ya sokongan. Nah ini dukungannya seberapa lama sampai orang ini bisa berhasil nyarinya dengan itu. Nah dari surat Al-Maun ini yang bisa digolongkan dengan golongan-golongan lemah di zaman sekarang ini. Kemudian yang bisa diharapkan untuk membantu golongan ini yang sekarang mungkin sudah banyak berjalan di komunitas atau di lewat lembaga-lembaga seperti masjid atau yayasan. Nah, ini merupakan sikap kepedulian masyarakat yang dilandasi dengan pemahaman agama yang lebih baik. Artinya mereka sudah tergerak dengan sendirinya, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dioprak-oprak untuk menyisihkan harta atau apapun yang mereka miliki untuk membantu. Seperti misalnya kalau yang skala mungkin skala sempit ya, Jumat berkah di masjid-masjid, menyediakan makan siang ya, seadanya sebisanya sesuai kemampuan masjid dan masyarakat di sekitarnya itu. Terus kemudian juga dari badan amil zakat ya, atau lembaga semacam itu. Tapi kalau kita lihat kan itu sifatnya tidak jangka panjang ya. Karena untuk misalkan seperti membantu badan usaha, kemudian mengawasi dan seterusnya, melihat keberhasilannya, perkembangan dan macam-macam itu memang butuh lembaga yang cukup kuat ya, dan tidak bisa massal. Iya. Ya. Jadi ya sifatnya membantu temporer atau secara skala kecil aja. Yang nanti secara skala besar melibatkan banyak orang atau melibatkan usaha level-level yang seperti apa, itu memang intervensi atau kebijakan-kebijakan dari negara itu yang memang sangat berpengaruh. Jadi ini landasan berpikir kita, di surat Al-Hujurat itu karena memang kita dibikin macam-macam untuk kerjasama dan seterusnya. Kemudian kalau di surat Al-Maun ini karena kita ngaku orang beriman, ujian kita salah satunya adalah harus peduli. Di ayat yang lain saya dibaca ayatnya apa, orang kalau ngaku iman ya pasti ada ujiannya. Gampangnya seperti anak sekolah pasti ada ya ujian tengah semester, ujian akhir semester dan seterusnya seperti itu. Itu semua itu apa ya, untuk meningkatkan kemampuannya levelnya. Nah, terus untuk masalah
pentingnya moderasi dan kehidupan masyarakat ya, yang menurut pasti penting gitu. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi ini jangan dianggap salah sebagai katanya aku tak bisa hidup tanpa uang, berarti kamu menihilkan Tuhan juga, itu maksudnya. Faktanya memang kita Makhluk bisa sosial. makhluk sosial yang saling membantu, saling membutuhkan. Kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Ya, Makhluk sosial. ya. Apalagi sebenarnya sekarang itu bagi orang yang bisa lebih meneliti dan melihat sisi baik semua orang, itu merupakan suatu modal besar. Dia akan lebih mudah survive dimanapun, kapanpun berada. Seperti sampai yang sekarang dia di Jember, tapi nanti ketika lulus belum tahu juga nanti akan tinggal di mana. Iya. Nah, di mana dengan siapa urusannya, ya siapa tahu mungkin setelah ini tidak tinggal di Indonesia, tinggal di negara lain, kan banyak. Iya. Tinggal di negara lain yang pasti kulturnya beda, situasinya beda. Gimana cara? Yang penting gimana caranya survive? Caranya ya kalau yang bisa saya sampaikan itu, kita pasti akan ketemu dengan yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan ini ada di dalam kita sama Islam aja ada banyak perbedaannya, apalagi dengan yang lain-lain. Tapi apa yang penting, perbedaan yang ada jangan dipertajam, tetapi jadikan itu modal bersama untuk saling mengerti, saling memahami.